Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa malam hari ini di dalam acara Sidang Ilahi. Silakan Bapak Ibu yang di luar sana juga bisa ikut mendengarkan dan memberikan masukan, mungkin dukungan moral kepada kami. Dan saya sebagai Ketua Biblical Center Indonesia akan memandu acara ini. Saya Dr. Insinyur Fendi DTH. Dan saya mempunyai profil dan perkuliahan itu bersama rekan saya dengan Dr. Yonatan Purnomo, SH, DTH. Dan kami bersama-sama membangun Biblikos ini dari awal sehingga kami diberikan kesempatan untuk bisa mewartakan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan malam hari ini kami didampingi oleh beberapa rekan yang ada di acara ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa rekan kami yang hadir pada malam hari ini di dalam video ini. Dan kami juga menyapa kepada Bapak Ibu yang turut mendengarkan dan memberikan dukungan, terutama moral kepada kami. Terima kasih atas dukungannya yang selama ini diberikan dan masukan-masukan yang juga disampaikan. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk kami boleh semakin diperlengkapi. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan dukungan moral yang intensif, nanti untuk kegiatan pencetakan Alkitab, kami akan memberikan informasi yang mungkin bisa lebih awal ya. Kalau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan hasil cetakan lebih awal, nanti artinya kami akan berikan informasinya lebih awal. Tolong Bapak Ibu eh, menuliskan atau mungkin bisa menghubungi kepada admin kami, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan, sampaikan kepada admin, nanti akan diberitahu kapan Alkitab akan dimulai dicetak. Demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Dan malam hari ini izinkan saya memberikan sedikit disclaimer bahwa acara ini memang diadakan acara bincang-bincang santai yang memberikan kontribusi untuk memberikan penjelasan, memberikan pengertian yang lebih lengkap tentang bahasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Kami sangat senang sekali dengan Bapak Ibu, dengan harapan ketika kami menyampaikan, kami sampaikan hal-hal yang tidak berkaitan untuk menyerang sesuatu lembaga tertentu atau STT atau sinode, gembala, dan yang lain ya. Kami tidak sedang menyerang pribadi, tapi kami ingin menyampaikan apa yang menjadi temuan dari Dr. Yonatan Purnomo untuk dipertajam, dijelaskan lebih jelas lagi. Kemudian yang kedua, fokus dan pokok bahasan materi yang ada di sini itu hanya dari seminar yang sudah diseminarkan Dr. Yonatan. Kemudian yang ketiga, kami menghindari ujaran kebencian. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Biblikos ini kami memang sudah bersepakat bahwa kami tidak melakukan hal-hal yang menyerang orang, melakukan ujaran kebencian, itu tidak ada di dalam Biblikos. Jadi grup kami semua mereka sudah tahu bahwa kami murni belajar. Jadi ketika ada di dalam ruang Biblikos itu ada ruang untuk scholar belajar ya. Jadi tidak ada hal-hal yang menyerang pribadi dan sebagainya. Jadi kami memang betul-betul punya pakem seperti itu. Kemudian yang berikutnya kami akan membahas tentang kajian Dr. Yonatan Purnomo. Kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Kita akan bicara tentang kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Itu yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, SHDTH pada acara seminar yang ketiga. Perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, Dr. Yonatan Purnomo itu
tidak sedang condong atau berpihak kepada gereja tertentu. Dalam hal ini, saya pernah mendengar bahwa, oh Pak Yonatan itu adalah berpihak kepada ortodok atau gereja timur atau gereja barat. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi artinya di sini katakanlah non-blok. Kami tidak berpihak kepada gereja tertentu. Ya. Jadi Dr. Yonatan tidak berpihak kepada gereja tertentu, maksudnya condong kepada gereja tertentu. Tapi kami murni membuat kajian-kajian dari teks-teks yang ada di Alkitab. Jadi hanya kajian murni yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian komentar dan pertanyaan dari teman-teman netizen di luar sana ketika masih belum mengerti atau meragukan atau kurang percaya, boleh ditanyakan, ya, boleh disampaikan kepada Dr. Yonatan. Tentunya beliau terbuka. Jadi dalam hal ini bisa melewati admin kami ya. Kemudian tentang Trinitas yang tempo hari juga disampaikan oleh Dr. Yonatan. Jadi perlu kami tegaskan bahwa Dr. Yonatan itu bukan oneness seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana, dalam hal ini akar rumput ya. Jadi teman-teman yang di luar sana, saya mendengar bahwa Dr. Yonatan ini dicap sebagai oneness. Dr. Yonatan bukan oneness, beliau murni Tritunggal, Trinitas, tetapi mengikuti hasil konsili Kalsedon. Jadi punya paham Trinitas dari Kalsedon. Ya, jadi bukan oneness. Demikian perlu kami sampaikan sebagai bagian dari disclaimer kami ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai masuk di dalam acara kita pada malam hari ini. Kita akan berbincang tentang Matius 24 ayat 36 tentang bahwa anak tidak tahu ude huios seperti yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Nah, di sana disampaikan kata Yesus tidak tahu tentang hari kiamat itu kalau disampaikan di dalam penyampaian Dr. Yonatan itu hanya ada dari Kodeks Sinaiticus sumber teksnya. Ya. Kenapa? Karena ternyata dari terjemahan Indonesia yang dicek dari Alkitab Indonesia, beberapa terjemahan, itu antara lain TSI dan NILT itu tidak menuliskan kata anak tidak tahu. Kemudian dari KJV, WEB, dan Mandarin, beliau sampaikan juga tidak ada kata anak tidak tahu. Bagaimana mungkin bahwa dikatakan bahwa oh itu berarti punya Pak Yonatan yang Bizantin itu tidak benar. Pak Yonatan itu bidat dan sebagainya. Tolong Bapak Ibu dicek sendiri apakah benar bahwa yang disampaikan Dr. Yonatan itu memang banyak varian katanya orang-orang. Bizantin itu banyak varian dan baru muncul dari abad yang ke-5. Dia lebih muda dari yang lain, dari Kodeks Sinaiticus. Nah, kemudian dia baru muncul pada abad ke-9, 10, 14 dan sebagainya, teks Bizantinya. Jadi Kodeks Sinaiticus itu lebih tua, dia lebih valid, dia paling kanon seharusnya. Nah, ini menurut teman-teman di luar sana, para netizen, yang membahas temuan Dr. Yonatan. Bagaimana hal ini bisa kita tanggapi oleh teman-teman di ruang ini untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih valid kepada teman-teman yang di luar sana. Boleh silakan kalau ada yang mau disampaikan dari 1-2 orang. Silakan siapa Bapak Ibu yang mau menyampaikan dulu. Baik, Mas, selamat malam. Salam Pak Fendi. Halo, Pak Enggi, silakan. Ya, saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan melalui pertanyaan oleh netizen-netizen yang mengikuti channel di Biblikos maupun ada beberapa YouTuber yang mencoba mengkritisi
channel-channel yang di launching oleh Biblikos. Pertama saya mau katakan gini, bahwa yang disampaikan oleh Biblikos mengenai beberapa ayat yang sudah disampaikan itu adalah kesalahan teks maupun terjemahan, itu suatu hal yang real, ya, ada di situ yang tertulis di Alkitab dari yang Bapak Ibu sekalian itu pegang. Dan itu mengapa sampai terjadi begitu? Itu bukan salah, bukan penafsiran, tetapi teksnya itu berkata begitu, gitu ya. Sehingga kita melihat bahwa ini, tentunya kalau terjemahannya berbeda, ya kan, pasti teks sumbernya berbeda. Itu yang kita telaah, gitu ya. Sehingga kita bisa melihat, ternyata Alkitab yang ada sekarang itu teks sumbernya itu berbeda-beda. Nah, dari situ kita mulai memperkenalkan bahwa dari dulu sampai sekarang ada satu teks yang dipakai, gitu kan, dan hidup sampai sekarang, dan itu menjadi bagian daripada hasil daripada konsili, gitu. Nah, orang sekarang mengatakan bahwa banyak nih, ya, termasuk YouTuber ini yang alas-alas rumput itu, mengatakan bahwa itu kan bukan hasil, bukan dikanonkan, yang dikanonkan itu judul-judul, gitu kan. Saya kira ini pernyataan yang tidak perlu dilontarkan lagi, gitu loh, ya kan. Karena apa? Ini cukup berbahaya, itu membuat orang itu menjadi tertawa, gitu ya. Coba kita bayangkan ya, sebelum Konsili Kartago, ya kita bilang pamungkasnya, gitu ya, untuk kanon Alkitab, itu kan sudah beredar, ya kan, ayat-ayat yang bermasalah, sudah beredar para heresis, para bidat, gitu ya, sebelum dikanonkan, ya, itu Alkitabnya. Lah, kalau isi Alkitabnya saja sudah berbeda, kemudian ada konsili, ya kan, tidak dibicarakan, ya kan, terus yang menjadi hasilnya itu, kita para uskup yang berkumpul setuju menentukan cuman judulnya aja, gitu loh. Berarti mereka menyetujui ada perbedaan, ada para penyesat terhadap isi-isi Alkitab, setuju juga itu, ya nggak? Karena yang dikanonkan hanya judul, nggak pakai isi, gitu kan. Aduh, jangan. Itu kan namanya membodohi jemaat kita, nggak boleh begitu dong, ya kan? Jelas, ya kan? Bapak-bapak gereja dari dulu memulai satu konsili itu untuk menghasilkan satu keputusan, ya kan? Arius kenapa dikonsilikan, gitu kan? You tidak sesuai dengan Alkitab ajaran ini, nih, ya kan? Anatema, karena apa? Tidak sesuai, gitu loh. Jadi kuncinya adalah pengajaran, gitu loh. Nah, sekarang kan pengajarannya banyak. Sebelum dikanonkan di Kartago kan banyak tuh. Masa mau dibiarkan oleh bapak-bapak gereja? Nggak mungkin. Itu yang saya mau sampaikan pada saat ini. Silakan yang lain mungkin bisa menanggapi lagi. Terima kasih. Ya, bahkan ini menurut catatan yang saya dengar dari Dr. Yonatan Purnomo, Origen aja yang 100 tahun sebelumnya, lebih awal dari Sinaiticus, sudah menuliskan, tidak menuliskan kata anak tidak tahu. Jadi bagaimana mungkin? Terus kemudian dikatakan teks yang Sinaiticus ini dikatakan paling tua, tapi tidak sama isinya dengan yang punyanya Origen. Ya kan? Origen ini kan yang tidak pernah menulis, dan ayat itu tidak ada kata anak tidak tahu. Tapi kenapa muncul tiba-tiba di dalam Sinaiticus? Ini memang jadi masalah ini. Dia mengambil dari mana kalau begitu? Sedangkan catatan yang lain tidak ada, baru muncul setelah Sinaiticus. Nah, celakanya ini disebar ke berbagai negara. Kenapa kok tidak mengambil yang punya Origen
yang lebih valid. Nah, ini problem juga ya. Terima kasih Pak Hengki tadi sudah memberikan pandangan bahwa mengenai pengkanonan Alkitab ini kan jadi sumber masalahnya kan. Saya tambahkan sedikit Pak Fendi, itu kan orang kan cuma lihat Kartago saja, dia tidak melihat rentetan peristiwa itu dari Hippo sampai ini. Bahkan kalau mau pinjam istilahnya Katolik ya, yaitu dari Konsili Roma gitu kan, itu memakan puluhan tahun, masanya cuma ngurusin judul doang gitu kan. Ya, dan ini Pak Hengki, kan kalau misalnya hanya nama-nama kitab yang dikanon, itu kan membangun logika sesat. Karena tidak mungkin kan hanya nama-nama kitab yang dikanonkan, sedangkan isinya nggak ada. Ya kan? Sama dengan seorang profesor doktor yang akan menguji seseorang yang akan ujian jadi doktor, tapi dia cuma hanya lihat judul disertasinya. Kemudian si calon dokter itu langsung dinyatakan lulus. Kan ini kan logika-logika sesat yang dibangun di luar sana untuk menggiring opini publik, khususnya orang Kristen, untuk meyakini apa yang mereka sampaikan, bahwa yang dikanon itu hanya nama-nama kitab. Ini kan tidak masuk akal, ya kan, pakai akal sehat itu nggak masuk gitu loh. Tapi itu yang selalu di-framing untuk meyakinkan orang. Nah, bahkan yang menyedihkan adalah ada yang memberikan narasi bahwa gereja ortodok itu tidak pakai Alkitab yang dikanon. Ini kan gawat gitu loh. Jadi karena teks Bizantin itu tidak dikanon katanya, makanya gereja ortodok yang pakai teks Bizantin itu kan berarti kan pakai Alkitab yang tidak dikanon, ya kan? Nah, itu tuh yang menjadi masalah. Jadi menyedihkan juga kalau itu betul narasinya yang dibangun bahwa ortodok itu tidak pakai Alkitab PB ya, yang dikanon. Nah, ini bagaimana tuh? Apa tanggapannya gereja ortodok? Kasihan betul tuh, ya kan? Gitu, Pak. Mesti kasih berkat supaya mereka berangkat ke Yunani, ngelihat di sana mereka pakai Alkitab apa gitu kan. Nah, itu dia. Kalau nggak masih punya berkat, udah tanya Google aja, tanya Chat GPT aja lah gitu kan. Alkitab apa, teks apa yang dipakai di gereja-gereja timur sana gitu kan. Kita nggak usah Ya, banyak ngomong, itu pengetahuan umum, general knowledge gitu loh. ya, khususnya di gereja Yunani itu kan. Nah, pasti pakai itulah, ya kan. Tapi lucunya tuh mereka yang katakan bahwa itu tidak dikanon katanya. Alkitab yang mereka pakai. Wah, menyedihkan betul. Ya, Ya, makanya kita harus sadar Pak Fendi, ini kan hanya pengalihan isu saja. Karena kelihatannya mereka tidak mampu untuk mengevaluasi atau menganalisa apa yang disodorkan oleh Biblikos terhadap terjemahan yang kita permasalahkan itu. Itu dulu dong dijawab. Ini yang penting. Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Alkitab kita itu kenapa kita sucikan. Karena kitab suci ini menuntut kita untuk bisa hidup secara kudus gitu loh. Kalau kita sendiri tidak bisa kudus, bagaimana gitu loh. Masa dengan cara-cara begini Anda membuat dirimu tidak kudus? Ya kan? Ayo dong, kita harus pegang Alkitab mana yang kanon, yang bisa menguduskan kita. Itu. Ya. Ya, kita harapkan sih sebenarnya Pak Hengki begitu. Bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan, seharusnya kan itu yang ditanggapi. Ya kan, diberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau misalnya ada yang salah, salahnya di mana. Nah, termasuk menyangkut masalah teks Sinetikus. Kan Dr. Yonatan menyatakan bahwa itu 29. Ya kan? Nah, kenapa yang 2 itu Gembala Hermes dengan surat Barnabas itu tidak dipakai? Kenapa dibuang? Kalau itu dianggap kanon. Ya kan? Sinetikus punya. Nah, tapi kenapa hanya 27 yang dipakai? Nah, itu pun susunan kitabnya nggak sama. Ya kan, ini kan aneh-aneh. Nah, seharusnya kan itu yang dijawab, dijelasin kepada masyarakat supaya mereka tercerahkan. Nah, gitu loh. Jadi jangan justru saya perhatikan kadang-kala menyerang pribadi malah. Ya kan ini kan tidak mendidik. Ya kan?
tidak mendidik sama sekali. Seharusnya itu memberikan edukasi yang mendidik masyarakat. Nah, apa yang disampaikan Dr. Yonatan Purnomo itu seharusnya itu yang difokuskan di sana. Bahkan ada yang memberikan narasi bahwa Alkitabnya Biblikos itu salah. Padahal Alkitab itu kan belum dicetak. Ya kan? Bahkan belum dipusatkan. Ya kan, karena sementara dilakukan padanan kata dengan bahasa Indonesia. Karena banyak kata-kata Yunani itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti misalnya kata hypostasis. Coba diterjemahkan dalam satu kata. Hypostasis itu apa? Kan tidak bisa dalam bahasa Indonesia itu. Nah, ini yang kadangkala mereka membangun narasi menyesatkan. Nah, ini orang-orang Kristen yang tanpa mempelajari juga langsung menerima. Oh, ini Alkitabnya Biblikos ini salah. Salah di mana? Oh, belum dicetak kok. Ya kan? Apanya yang salah? Kan lucu orang-orang itu. Memang betul-betul logikanya logika konyol dan sesat, ya kan? Itu Pak Hengki. Ya, memang kalau saya boleh menanggapi, aneh juga yang saya dengar di luar sana itu. Ya, contoh tadi yang disampaikan Pak Hengki. Ya, masa kita itu mengambil sesuatu cuma mau ambil packagingnya aja, tidak mau ambil isinya. Nah, tentu kalau kita beli sesuatu, kita tidak cuma lihat packagingnya aja. Packaging menarik, oke, tapi yang paling penting itu isinya. Nah, kalau isinya tidak mau diambil, jadi lucu gitu ya. Dan yang berikutnya, kan kita yang lewat sudah diteliti sama Dr. Yonatan jelas ya. Contoh apa ayah Simon itu kan sudah jelas ditunjukkan. Yang betul itu kan ayah Simon itu kan Yunus. Tapi kan tertulis di Alkitab yang ada itu kan Yohanes. Nah, itu kan sudah dibuktikan secara jelas. Nah, harusnya memang kalau orang mau mendebat atau apa ya, pokok masalah itu saja yang didebat, tidak usah yang lain gitu loh. Nah, kalau yang lain malah debat itu malah ya seperti kalau dalam istilah politik, jadi ini jangan sampai jadi pengalian isu gitu, atau memang tidak mampu menjawab. Nah, jadi harus kalau tidak mampu menjawab ya mending secara jujur ya, saya memang mesti harus belajar lagi. Ya itu saja sebetulnya. Ya itu kira-kira tanggapan saya Pak Fendi. Ya, Ya. terima kasih Pak Oniel. Ya memang teman-teman ya, jadi saya juga heran ya, kenapa kok mereka tidak mengkaji yang punya Dr. Yonatan, justru menyerang pribadi. Jadi sekali ya punya kawan-kawan di luar sana yang notabene mereka adalah orang Kristen yang pengajar juga. Mereka dosen, mereka ketua STT. Kenapa tidak mau bersama-sama bergabung untuk bisa belajar, ya kan, mengkaji, kemudian kalau perlu menghadirkan atau menanyakan kepada Pak Yonatan, ya kan, bagaimana sih sebenarnya? Nah, mereka boleh mengecek. Kalau memang dianggap Pak Yonatan salah, boleh dikoreksi, dikritisi, kan beliau sudah menyampaikan secara terbuka. Nah, memang coba kalau saya boleh sedikit ya memberikan contoh yang mengenai aturan seharusnya ya ketika orang membuat undang-undang lah ya kan di dalam negara ini seharusnya kan ada sesuatu yang dibicarakan dibahas jadi bukan hanya judul jadi pembahasan itu kan harus detail apa isinya apa yang sedang akan ditelurkan dalam undang-undang itu ya kan jadi ketika itu disampaikan itu tidak bicara tentang judulnya saja atau temanya, tapi tentang isinya. Nah, contoh ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini mengenai perbandingan pengesahan undang-undang. Dalam konteks hukum, pengesahan undang-undang, peraturan negara bukan hanya mengesahkan judul dari peraturan tersebut. Ketika undang-undang disahkan dan diundangkan, yang berlaku adalah keseluruhan isi undang-undang termasuk pasal-pasal, ketentuan, dan bahkan mungkin butir-butirnya semua tertera. Ya, sebagai contoh dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 12 2011 yang ada di Indonesia tentang peraturan perundang-undangan bahwa setiap peraturan hukum yang disahkan itu mencakup seluruh teks hukum mulai dari konsideran, batang tubuh hingga lampiran jika ada.
ya, jadi sampai ke butir-butirnya semua itu lengkap. Nah, dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditentukan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Jadi ini melalui proses semua. Nah, konsili dimulai di HIPO 393 sampai terakhir di Kartago 419 selama 26 tahun, tidak mungkin seperti teman-teman bilang tadi, masa sih hanya judulnya saja atau nama kitab-kitabnya itu yang dikonsilikan. Nah, ini akhirnya 27 kitab dalam perjanjian baru. Isinya Matius, Markus, Lukas, hanya itu saja. Tidak mungkin kan? Pasti kan semua itu melalui proses. Dan sudah dicocokkan semua dari autografnya. Nah, baru itu ditetapkan sebagai hasil konsili. Artinya judul plus isinya. Tapi memang tidak ditulis semua di situ kan. Tidak mungkin satu kitab dimunculkan semua. Kapan selesainya gitu. Jadi artinya kan gereja membuat hasil konsili itu sesuai dengan hukum dan aturan yang sampai sekarang pun kita pakai ini kan. Nah ini ya memang aneh juga menurut saya kalau teman-teman di luar sana tidak mengerti tentang aturan cara untuk menetapkan satu aturan atau perundang-undangan atau hasil konsili. Nah, saya rasa ini cukup menarik ya teman-teman. Dan harus sadar, dan Ya. harus sadar, ya teman-teman ini harus sadar. Zaman itu sudah ada penyesatan, ya nggak? Zaman itu sudah mulai ada bidat-bidat gitu kan. Masa ini tidak diurusin gitu kan? Termasuk kalau kitab-kitab yang diselewengkan gitu loh. Makanya perlu itu dikanonkan supaya menjadi standar gitu loh. Nah, itu yang menjadi ini. Ya, ukuran standarnya kan kita sudah kupas kan gitu. Apa saja gitu kan. Sehingga ini menjadi Alkitab yang kanon gitu. Dan itu dipakai sampai sekarang gitu loh. Nggak percaya? Ayo ke Yunani yuk. Terima kasih. Langsung tanya langsung ke sana gitu ya. Ya. Pak Fendi, Ya, silakan. saya Ada. sendiri juga berpikir kenapa ini orang-orang ini kok punya pikiran terbalik gitu ya. Di grup WA alumni saya itu Ya. diserang dan ditanya tentang kanon. Tapi saya tahu bahwa paham mereka tentang kanon itu saya tahu. Bahwa yang dikanonkan itu bukan teksnya, tapi hanya judul atau kitabnya, jumlah kitabnya yang dikanonkan. Padahal kalau kita lihat sejarah bahwa pengkanonan itu membutuhkan waktu yang panjang, 26 tahun pengkanonan itu. Kalau yang dikanonkan itu hanya judul dan jumlah kitabnya, masuk akal enggak gitu? Hal seperti itu. Ya, jadi pemahaman mereka itu sepertinya tahu, tapi ternyata tidak tahu, nggak masuk di akal. Yang namanya dikanonkan, arti dari kanon itu kan tongkat pengukur, ya, seperti penguji. Ya. Nah, kalau yang dikanonkan itu hanya judulnya atau jumlah kitabnya, nama-nama kitabnya, ya untuk apa dikanonkan? Nah, Dr. Yonatan Purnomo kan sudah menjelaskan, sudah membukakan bahwa teks-teks yang Alkitab yang tidak kanon itu banyak sekali kesalahannya. Dan kemudian ditunjukkan teks-teks yang dikanonkan itu tidak ada kesalahan. Tapi anehnya di sini juga begitu. Malah kita diserang balik bahwa teks Bizantin, teks yang diterjemahkan oleh Dr. Yonatan Purnomo dituduh itu yang tidak ineransi, itu yang tidak kanon, itu yang sesat, itu yang bidat. Ini pola pikir yang terbalik menurut saya. Makanya kita mesti dalam sidang ilahi ini, kita mesti terus kita menyuarakan kebenaran. Sekalipun mungkin banyak orang yang tetap mereka tidak percaya, bahkan mereka mulai menyerang pribadi. Aneh juga, 3 bukti kesalahan yang sudah diungkap oleh Dr. Yonatan Purnomo tentang
Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Lalu kemudian bapaknya Simon itu adalah Yunus. Dan kemudian yang ketiga adalah Yesus tidak tahu hari kiamat. Ketiga bukti itu tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang bisa mengkonter, membantah dengan data, dengan bukti. Justru mereka beralih kepada yang lain, yang kanon lah, yang Dr. Yonatan Purnomo tidak menguasai bahasa Yunani, bahkan tingkat dasar saja tidak bisa. Bagaimana bisa satu Alkitab PB sudah diterjemahkan dalam waktu kurang lebih 4 tahun oleh seorang diri? Kok bisa mereka mengatakan bahwa Dr. Yonatan Purnomo itu Yunani tingkat dasar saja tidak bisa? Coba orang yang ngomong seperti itu, kita tes, bisa nggak mereka itu menerjemahkan satu pasal saja kalau mereka tahu, mereka mengerti bahasa Yunani, ya. Jadi itu jelas. Coba mereka-mereka yang berkata bahwa Dr. Yonatan Purnomo nyelamnya kurang dalam, Yonatan Purnomo tidak tahu bahasa Yunani, Yonatan Purnomo tidak tahu sejarah gereja. Coba mereka kita tanya balik, bisa enggak mereka itu menerjemahkan satu pasal saja dengan benar Alkitab? Ya, ini memang Ini sesuatu Pak Fendi, saya kira ini yang harus kita suarakan terus, Pak. Ya, terima kasih Pak Ina. Memang teman-teman itu heran saya juga ya, kenapa mereka bisa bicara yang seperti itu ya. Padahal untuk mengerti bahasa Yunani itu kan sangat sulit. Kemudian membaca saja saya dengar beberapa orang juga masih kesulitan. Ini Iya. bisa menerjemahkan masih dikatakan dasar. Ya kan? Ini kan sebetulnya framing yang kurang bagus ya. Jadi artinya janganlah kita bicara tentang hal-hal yang di luar dari pembahasan. Jadi artinya kan bolehlah dikaji, silakan. Kan Dr. Yonatan sudah membuka diri. Jadi artinya siapa saja boleh mengkaji, boleh menyanggah. Dan itu disampaikan bisa lewat YouTube, silakan. Kalau memang mereka berkenan. Silakan supaya semua orang tahu kan. Apakah benar Dr. Yonatan ini bicara dari kajiannya itu sudah benar gitu loh, atau ternyata ada kesalahan, ya nggak apa-apa, kalau memang salah ya bisa dikoreksi. Tapi sampai hari ini memang kami tidak pernah dapatkan balasan itu, bahkan tidak ada satu orang pun yang menghubungi, yang menanyakan langsung kepada Dr. Yonatan. Ini kan sesuatu keanehan, kenapa sih kekristenan tidak bisa terbuka untuk sesuatu yang berupa kajian yang ditemukan oleh Dr. Yonatan ini. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi untuk perbincangan kita. Tadi disebutkan bahwa kita ini, sumber teks kita ini justru dipertanyakan oleh teman-teman di luar sana. Karena sampai hari ini kan belum ada bukti bahwa sumber teksnya itu mereka yakin telah dikanonkan. Padahal itu ada di dalam Konsili Kartago. Kan tinggal mengecek gitu ke sana kan. Dari teman-teman yang ada di Gereja Timur kan. Benar nggak pernah dikanon atau tidak? Kapan? Ada bukti tertulisnya? Tidak. Sejarahnya bagaimana? Saya rasa loh ya, orang-orang yang memang dipakai Tuhan, menurut saya mereka pasti punya data sejarah yang valid. Orang-orang yang dipakai Tuhan, ketika Tuhan meminta untuk dibuatkan satu kegiatan ya, misalnya waktu para rasul menulis, itu kan Tuhan menuntun, memberikan hikmat. Jadi supaya dia bisa menulis sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan itu. Padahal mereka menulis setelah mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka masih bisa menulis dengan detail. Nah, kemudian di dalam konsili saya yakin menit demi menit itu pasti dicatat. Perkataan setiap orang-orang, usulan dan sebagainya itu ada notulennya. Tidak mungkin hanya terus asal ngomong dilewati terus judul ketemu langsung disahkan begitu. Tidak sembrono itu ya. Jadi artinya mereka itu sangat teliti, sangat teliti. Saya percaya Tuhan tidak mungkin sembarangan memakai orang. Nah, teringat waktu zamannya Masoret dipindah ke Septuaginta, Tuhan memakai 72 hambanya untuk
menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu juga tidak sembarang. Tuhan memilih orang-orangnya itu dipakai dan mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang notabene kaya akan kata-kata, ya kan? Bagaimana mungkin yang Masoret yang kurang di dalam vocab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang begitu kaya akan vocab? Itu kalau bukan atas pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, tidak mungkin mereka bisa mentranslate ke dalam bahasa yang begitu detail, teliti, dan sempurna. Dan itu banyak dikutip oleh Tuhan Yesus dan para murid. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan menyertai setiap firman yang disampaikan kepada nabi-nabi, hakim, raja, dan sebagainya. Dan terutama kepada setiap hambanya. Nah, ada pernyataan yang mengatakan tidak mungkin seorang diri, Dr. Yonatan itu menerjemahkan. Tidak mungkin, itu pembohongan katanya. Nah, saudara percaya nggak dengan hal ini? Sedangkan Dr. Yonatan mengatakan Tyndale, ya kan? Martin Luther dan yang lain-lain itu kan mereka juga menerjemahkan sendirian, bukan banyak orang. Kenapa tidak bisa? Kenapa hanya Dr. Yonatan yang dianggap tidak bisa? Kan ini suatu pernyataan yang tidak pada tempatnya seharusnya. Mereka harus belajar dari sejarah. Tuhan bisa memakai setiap orang. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apa ada masukan tentang hal ini? Ya Pak Fendi, izin menyampaikan ya Pak. Jadi gini, sebenarnya sangat menarik ya kekristenan kita belakangan ini semenjak munculnya YouTube dari Dr. Yonatan. Nah, saya memposisikan diri sebagai orang awam ya, seorang awam. Sangat menarik ketika seorang akademisi ya seperti Dr. Yonatan menyajikan data-data. Ya, data-data yang disajikan, ada buktinya, ada datanya, ada cuplikannya, ada capture bahkan dari bahasa aslinya atau dari buku aslinya. Nah, sangat menarik kalau yang ada juga yang dari lain, bahwa maksudnya gini, sama-sama menyajikan data juga gitu. Jadi bukan sekedar asal ngomong sesat, bidat, itu kan sangat tidak menarik buat kekristenan orang-orang kita orang memposisikan diri orang awam ya, sangat tidak menarik gitu loh. Nah, kan kita perlu belajar juga nih orang awam ya. Oh ternyata ada akademisi itu Dr. Yonatan menyajikan data ini, terus nggak apa-apa di counter. Itu sangat bagus karena segala sesuatu kan mesti diuji tuh. Tapi yang ujinya juga menyajikan data juga. Ya contoh dia bilang Bizantin tidak kanon. Nah, berarti yang lain kanon. Ya, munculkan kanonnya kapan, disajikan datanya, ditampilkan semuanya, dibandingkan. Nah, jadi kan jelas buat kita nih orang awam, oh seperti ini menambah wawasan kita. Nah, ini kan cuma sekedar yang satu menyajikan data, yang lain membantah tanpa data. Nah, orang awam jadi bingung nih. Nah, belum lagi yang berpikirnya agak lain ya, dikutip sana sini, potong sana sini segala macam, akhirnya jadi sekedar untuk menambah viewer YouTubernya aja. Tapi buat kekristenan nggak bagus sih sebenarnya. Nah, itu sebenarnya sangat dinantikan. Saya juga sangat menantikan ada yang mengcounter ya dengan data juga. Ya, nah sekarang balik lagi ke ayatnya. Sama juga kalau misalnya tidak setuju, ya oke lah, tidak setuju dengan terjemahan dari Dr. Yonatan. Tidak apa-apa, tapi tampilkan yang dia terjemahkan karena sumbernya dari Bizantin juga. Jadi gini loh, kalau satu ngutip kitab cerita Kopingho, jangan satu ngutip dari Harry Potter, nggak bakal ketemu. Nah, karena Dr. Yonatan mengutipnya dari kitab Bizantin, nah yang mengcounter juga menerjemahkan juga dari kitab Bizantin, sama nggak terjemahannya gitu loh. Kalau misalnya sama, nah ini baru ketemu kan. Kalau sumbernya beda, masing-masing nggak ketemu ini satu kemana. Nah ini sebenarnya sangat dinantikan buat saya orang awam ada yang mengcounter ini. Jadi kan, kalau misalnya sama-sama menerjemahkan dari kitab yang sama, Bizantin ya, dan ternyata hasilnya sama, bukan kita lebih lega tuh. Oh iya benar ya. Nah ini sebenarnya dinantikan dari sisi orang awam ya, daripada kita sama-sama saudara geger-gegeran di YouTube ya nggak bagus juga kan. Nah itu sebenarnya yang dinantikan. Mungkin maksudnya Pak Michael orang-orang ini Pak ya, orang scholar itu mungkin ya. Iya, Mereka maksudnya ahli Yunani katanya kan. Ya silakan ya, kan. silakan mau ahli Yunani apa terserah kan. Ya nggak apa-apa, sajikan aja gitu. Nah, terus yang kedua, saya bilang cintailah produk-produk dalam negeri. Maksudnya gini, Tyndale diakuin itu kan boleh.
ya. Martin Luther diakuin menerjemahkan Alkitab sendirian. Kok ada orang Indonesia sendiri nggak diakuin sih? Kok lebih mencintain, lebih menerima orang-orang yang hidupnya tahun berapa, kenal juga enggak, kalau juga nggak tahu, sendirian, mereka tetap dipercaya. Tapi ada orang kita yang sebangsa dan setanah air nggak dipercaya. Saya bilang cintailah produk-produk dalam negeri gitu loh, Pak. Ya, Ya, cuma itu sih, Pak. Itu dalam negeri ya. Iya aneh juga itu kalau misalnya kita punya itu sertifikat rumah masa nggak dicek kalau mau jual atau orangnya mau beli kan harus kita cek kan. Iya, ceknya BPN kan, Pak, bukan BPN bukan kan? ngeceknya ke Samsat kan? Iya harus dicek itu. Masa keselamatan nggak perlu dicek lagi. katanya mereka itu percaya mujizat, tapi kok Ya, tidak percaya ada mujizat, ya itu. bahasa. Tuhan memberikan karunia bahasa kepada hambanya. Ya, saya saksi mata dari Dr. Yonatan Purnomo. Sebelum 4 tahun yang lalu, saya sudah bersama-sama dengan Pak Yonatan Purnomo. Beliau khotbah di tempat saya tidak pernah pakai bahasa Ibrani atau Yunani karena tidak tahu. Itu sebelum 4 tahun yang lalu. Tapi saya melihat bahwa ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Karunia Tuhan memberikan karunia bahasa kepada hambanya. Dalam waktu singkat, dia begitu mempelajari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan begitu menguasai dan begitu ya, mudahnya menerjemahkan. Ini mujizat. Ya. Makanya pesan saya bagi para dokter, para teolog, hamba-hamba Tuhan yang belajar Alkitab, atau paling tidak yang tidak setuju dengan 3 bukti kesalahan Alkitab yang tidak kanon yang diungkapkan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu. Paling tidak fokuslah pada pembahasan. Kalau saudara mau membantah 3 hal yang sudah diungkap oleh Dr. Yonatan itu, silahkan dibuktikan. Buktikan dengan data, ya, dengan bahasa, dengan keahlian bahasa saudara. Buktikan. Jangan membantah tanpa bukti dan memframing, bahkan menyerang pribadi. Itu pesan saya. Jadi lebih bagus kalau memang itu tidak benar misalnya, ayo di counter dengan data. Fokus pada 3 hal itu yang sudah disampaikan, dibuktikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Itu Pak Fendi. Memang saya sedih Pak juga. Fendi, Ya, Pak silakan Fendi, Pak. ya saya sekali lagi memposisikan orang awam ya Pak. Bolehkah saya bertanya, apakah Biblikos sudah menyampaikan secara resmi ya, dalam tertulis atau apa ke LAI atau ke STT atau apanya gitu loh sebelum muncul di YouTube yang seperti ini gitu loh. Ya. Jadi begini, saya langsung jawab ya Pak Michael. Silakan Pak. Ini kan saya sebagai ketua, saya juga pelaku. Pak. Jadi saya tahu bagaimana perjuangan Dr. Yonatan. Karena saya mendampingi beliau terus. Jadi mulai dari sejak lulus kuliah S2, kami bersama-sama belajar, ya kan? Kemudian melanjutkan ke S3. Nah, di sana saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika kami belajar, selama belajar itu kami tidak pernah mau muncul di dalam YouTube. Kenapa? Karena waktu itu satu, terjemahan sedang dikerjakan. Ya kan? Artinya kami tidak mau sembarangan bicara, belum selesai menerjemah, tapi kemudian kita menyuarakan. Bahkan di YouTube itu jadi masalah. Kami tahu. Karena ini merupakan satu temuan yang akan menggegerkan kalau tidak diajak untuk bersama-sama, kita ini diajak untuk berbincang. Tapi itu dalam pemikiran kami. Jadi kami waktu itu berpikir bahwa orang Kristen nanti pasti akan mau, mereka akan bisa menerima, mereka bisa mengaji, terutama para dokter, ya kan? Mereka adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi kenyataannya Pak, begitu kami lulus kan,
kami mulai jalan keliling menghubungi STT-STT. Maksud kami adalah membicarakan hal ini kepada mereka, tolong bagaimana kami ini bisa ditampung penemuan ini dan dikoreksi. Jangan sampai ini keluar. Kenapa? Karena ini bisa menggegerkan orang-orang, terutama para jemaat. Mereka bisa goyang. Kenapa? Karena temuan ini itu akan menganulir teks terjemahan Alkitab di Indonesia khususnya, tapi termasuk dunia, Pak. Kenapa? Karena tadi itu sumber mereka kan satu dari WHNU yang banyak kesalahan tadi. Nah, ini yang kita sampaikan kepada para scholar, tapi penerimaan mereka membuat saya ini kaget, Pak. Jadi dari beberapa STT, mungkin 15 lebih, hampir 20 yang saya hubungi, itu hanya 2 yang menyambut dan kami dipersilakan untuk mengadakan seminar. Saya dengan Pak Dr. Yonatan itu mengadakan seminar di 2 STT itu. Tapi yang lain tidak ada tanggapan, bahkan ada yang menolak secara terang-terangan, Pak. Nah, kami heran, padahal kami jelaskan waktu itu contoh-contohnya itu. Nah, mereka tidak terlalu menanggapi. Mungkin bayangan saya, karena mereka waktu membantah, mereka mengatakan ini kan banyak varian, ada kritik tekstual dan sebagainya. Mereka lebih percaya itu daripada teks kanon ini. Padahal ini jelas-jelas menunjukkan tidak ada perbedaan seperti yang disampaikan di sesi kedua, ya kan, tentang Simon anak Yunus. Nah, mereka tidak mau terima. Ya dianggap, kamu siapa? Anak kemarin sore, ya kan, baru lulus. Atau waktu itu ada yang belum lulus, kita juga pernah sampaikan. Baru lulus, ya kan? Baru kemarin lulus. Emangnya kamu siapa gitu loh, seorang diri. Kami ini kan lembaga besar yang punya ahli. Mungkin ahlinya ada 40 lebih katanya, kalau tidak salah saya dengar di LAI. Dan mungkin masih ada ratusan lagi yang di luar negeri. Ya kan, di badan UPS sendiri kan juga banyak, Pak. Tidak mungkin mereka bisa percaya. Terus ada lagi, 500 tahun tidak ada perubahan. Sekarang Anda bilang ini salah. Yang di Belanda itu ada ahli bahasa asli. Saya bilang, kalau orang itu bisa paham, mengerti kebenaran, dan bisa mengoreksi hanya karena dia pinter bahasa, kurang apa orang di Israel sana mengerti bahasa Ibrani. Tapi mereka justru menyalibkan Tuhan. Ya kan? Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu dianggap manusia biasa yang dijadikan Tuhan. Itu yang ditulis di dalam teks WHNU, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak tahu hari kiamat. Dia dibangkitkan. Kan begitu. Itu semua memang dibuat untuk mendegradasi tentang keilahian Yesus. Nah, itulah makanya kami akhirnya tiba-tiba ditawari ke BMPT KKI. Wah, itu euforia kami. Maksudnya bagaimana? Mungkin ini tempat Tuhan mau tempatkan kami untuk bicara kepada semua STT kan. Tidak kesulitan lagi. Tapi ternyata justru di sana, Pak, itu aduh, sarangnya orang-orang yang saya pikir tiap hari ribut saja sukanya. Kita ngomong apa diributin. Saya heran sekali, ini malah di sarang hamba-hamba Tuhan, mereka kenapa seperti ini? Itu saya sedih sekali, Pak. Saya tidak bisa mengatakan, tapi sebetulnya ini tidak banyak. Saya tahu itu beberapa gelintir. Tapi saya melihat bahwa kenapa kok sulit sekali untuk orang bisa menerima. Saya tahu mereka itu mungkin hanya syok mungkin ya, kita anggap syok lah. Bukan mereka itu punya niatan jahat gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa penerimaan mereka selalu memframing bahwa Dr. Yonatan ini nggak ngerti apa-apa, bahasa Yunani tingkat dasar saja tidak tahu. Jadi itu yang terus-menerus disampaikan, bukan mengcounter hasil kajian. Nah, akhirnya kami mungkin Dr. Yonatan waktu itu yang sebagai ketua Biblika di BMPT KKI itu akhirnya mengundurkan diri. Nah, itu pun masih dikatakan dikeluarkan katanya.
ya sudahlah, terserah Anda saja. Yang penting kan ada bukti suratnya bahwa Dr. Nathan menyatakan mengundurkan diri. Nah, itu saya nggak tahu, terserah mereka saja. Nah, ini bukan kami tidak mau, Pak, bicara kepada para scholar saja. Tujuan kami memang hanya kepada scholar supaya tidak keluar. Tetapi kami dipaksa harus keluar dan bicara kepada khalayak umum, kepada netizen. Dan ternyata Bapak Ibu ketahui, penerimaan para netizen justru yang kami terima sekarang ini, wah sangat banyak mereka yang bisa mengatakan bahwa mereka itu mendapatkan berkat dari apa yang disampaikan Dr. Yonatan. Bagi saya ini pemikiran yang terbalik-balik gitu loh. Kenapa orang awam saja bisa menerima dengan baik? Kenapa orang yang sekolahnya tinggi, itu tidak bisa, tidak mengkontak dengan kajian? Atau mereka paling tidak bolehlah telepon pribadi menanyakan, ya kan, kemudian baru memberitahu kepada orang di luar. Silakan, nggak apa-apa kan. Jadi ini yang bagi kami sesuatu yang di luar akal kami. Jadi ini memang kejadian yang ternyata tidak seperti seindah warna aslinya begitu, seperti hasil foto yang nggak seindah warna aslinya. Jadi Pak Fendi ke STT sudah, ke Sudah. BNPT udah, ke LAI bagaimana Pak? Nah, LAI Pak, itu kami sudah pernah waktu kuliah dulu, teman-teman kami itu yang tahu tentang Biblikos dan kami sering ngomong, itu berusaha menemui ke sana. Tapi ditolak berkali-kali beberapa teman, Pak. Bahkan ada satu yang sudah meninggal dunia. Ya, belum selesai kuliahnya. Nah, yang terakhir kami menyurati ke LAI, Pak. Lewat itu Pak Hengki yang mengantarkan itu suratnya. Menanyakan. Tapi tidak ada jawaban sampai sekarang. Nah, ini merupakan jalan yang berliku dan sulit. Dan bahkan bisa dikatakan buntu kan untuk komunikasi. Nah, ini yang kami juga tidak tahu kenapa LAI tidak menanggapinya. Apakah karena dianggap baru kemarin sore juga tingkat dasar katanya, ya kan, belum paham bahasa Yunani, Pak Yonatan itu. Kemudian Yunaninya saja mungkin tidak lulus, gitu kan. Padahal Pak Yonatan merupakan lulusan terbaik itu. Nilainya A semua itu kan. Terus kemudian dianggap ngawur lagi katanya. Yang buku DBK-nya itu, yang Auris itu kok semua diterjemahkan telah tensesnya yang tenses Auris itu kan. Nah ini kan Ya, berdasarkan keilmuan, berarti Pak. berarti kan ini kan ada pertanyaan juga Pak. Saya baca di komen-komen YouTube ya. Berarti ini sudah menjawab ya Pak ya, bahwa LAA dari kampus-kampus STT sudah dikomunikasikan, dengan BNPT juga sudah dikomunikasikan, dengan LAI juga sudah, bahkan melalui surat. Nah, berarti ini menjawab semua dari kita, pertanyaan orang awam, ya kan? Berarti semua sudah dilakukan jalur-jalur ini gitu loh, jalur-jalur komunikasi, tapi hasilnya ya seperti yang disampaikan tadi lah. Ya, berarti kan sudah semua. Ya, silakan Pak. Ya, ya. Nah, saya syukurnya juga Pak. Saya syukurnya kenapa? Itu kan semua jalur-jalur yang akademisi, yang istilahnya orang-orang di atas semua. Nah, ada baiknya juga sih ternyata. Saya jadi begitu dibikin YouTube ini, saya orang awam jadi akhirnya dapat juga gitu loh kebagian berkat ini, jadi ngerti gitu loh. Nah, Ya, dan ya. makanya saya balik tadi yang pertama di alangkah baiknya kalau ada yang menanggapi juga melalui secara akademisi juga dengan bukti-bukti, dengan paparan dan sebagainya. Kita jadi orang awam ini belajar lagi Pak. Wah, ini berkatnya banyak banget nih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nah, memang tujuan kami ini sebetulnya ingin memberkati lah teman-teman dengan hasil temuan ini. Tolong dikaji, dicek ya kan. Nanti kami bagikan juga itu Alkitabnya kan. Nah, ini kan membangun tubuh Kristus begitu loh. Kenapa kita harus terpecah-pecah? Harusnya kan satu. Jangan kita ini di kotak-kotak dengan di framing dengan ini apa denominasi gereja ya kan. Alkitabnya yang tidak sama, pengertian tidak sama, doktrin tidak sama. Waduh, itu membuat permusuhan di mana-mana, Pak. Pak Saya Fendi, ya,
Sebenarnya kan kita harapkan orang yang menuduh Pak Yonatan itu tidak ngerti Yunani dasar, seharusnya kan membuat kajian. Karena Pak Yonatan ini kan sudah membuat kajian, sudah membuat penelitian. Coba lakukan penelitian yang sama, apa yang dilakukan oleh Pak Yonatan. Kemudian kamu masukkan jurnal internasional Scopus itu. Nah, apakah kajian atau penelitianmu itu Q1 atau Ki Jongkok? Ya kan? Nah, karena jelas-jelas kan penelitiannya Pak Yonatan itu kan Q1, ya kan? Nah, jadi orang yang mengkritik itu seharusnya melakukan hal yang sama supaya level to level lah, ya kan? Jangan hanya tahu menyoroti, mengkritik, menyalahkan, tapi dia tidak membuat sesuatu apapun, gitu loh. Nah, supaya itu orang bisa menilai, oh ternyata dia mampu. Tapi saya perhatikan tuh orang yang ngoceh-ngoceh di luar sana itu orang yang tidak punya karya, ibaratnya itu orang yang hanya tahu nyinyir lah bahasa sekarang itu. Nah, istilah orang yang mengkritisi satu bangunan yang dilakukan oleh seorang arsitek, tapi dia sendiri tidak pernah bisa membangun rumah, kan lucu kan itu kan, orang-orang seperti itu. Ya. Jadi nggak ada karyanya sama sekali, ya kan, tapi bisa menilai orang gitu loh. Nah, terus ini juga Pak Fendi, saya pernah mendengarkan penjelasannya Pak Yonatan terkait masalah pengajaran Alkitab yang tidak kanon yang disampaikan di gereja. Itu kan kalau tidak salah dia pernah menyatakan itu ada salah satu pandangan dari Bapak Gereja, itu menyatakan orang yang mengajarkan itu terkutuk gitu loh. Nah, ini kan berbahaya. Ya kan, berbahaya kalau memang Alkitab yang ada sekarang itu tidak kanon, tapi itu yang diajarkan di gereja-gereja. Nah, sadarkah hamba-hamba Tuhan itu terkait masalah itu? Nah, ini kan perlu dipikirkan. Jangan sampai kita berapi-api mengajarkan itu, pada akhirnya ya terkutuk gitu loh. Nah, ini kan sangat berbahaya gitu. Nah, itu Pak Fendi. Ya, memang Rasul Paulus sendiri kan pernah ngomong, Pak, ya kan, tentang Yesus yang lain di 1 Korintus 11 ayat 4 kalau tidak salah. Tentang Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Kan itu pernah dikasih tahu, hati-hati. Dan bahkan dia mengatakan di Galatia itu memang terkutuklah dia kalau sampai itu diajarkan untuk mengacaukan dan memutarbalikkan Injil Kristus kan. Nah, ini sudah pernah dipesankan oleh Rasul Paulus, artinya pada waktu itu memang betul-betul ada penyesatan, Pak. Kenapa? Karena banyak orang-orang Yahudi mungkin yang notabene mereka menjadi Kristen pada jemaat mula-mula dulu. Itu mereka memang ikut Kristen, tapi mereka tetap pakai adat istiadatnya gitu kan. Dan mereka lebih percaya kepada ajaran yang diajarkan di dalam PL, artinya dalam Ulangan 6 ayat 4 itu kan bahwa Allah itu Esa. Jadi Yesus itu bukan Tuhan gitu loh Pak. Jadi Yesus ini adalah manusia biasa dijadikan Tuhan. Makanya Yesus disalib kan begitu. Nah, ini yang diketahui oleh Rasul Paulus. Yohanes sendiri juga ngomong kan bahwa dia bahkan mengatakan sebagai antikristus. Ya kan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 itu. Ayat 22 juga ada. Yohanes juga menegaskan lagi bahwa mereka itu adalah bukan berasal dari Allah. Itu si penyesat dan antikristus. Wah, kalau sudah begini, kita ini kan berisiko menyampaikan kebenaran Alkitab yang tidak kanon tadi, ya kan Pak Yafet? Ya, dan Kan, minggu lalu kan kalau tidak salah kan Pak Hengki kan pernah membacakan tuh masalah pengakuan dari Neslen Alan sendiri. Ya kan, ya, menyatakan bahwa WH itu hanyalah salah satu dari banyak usaha akademis dalam kritik teks dan tidak memiliki status kanonik resmi. Ya kan, ini kan sudah pengakuan. Ya kan? Jadi sebuah pengakuan bahwa itu bukan kitab yang dikanon, ya kan, secara resmi gitu loh. ya, Itu ada yang capek nyarinya di halaman berapa itu Pak Yafet? Capek deh bolak-balik nyari, kok nggak dapat gitu loh.
Kasihan juga. Sinyal Pak Hengki. Iya, masalahnya dia kurang dalam nyelamnya. Lampunya Tapi- kurang terang kali Pak. Tapi gini, saya suka istilah dari seberang gitu kan, tabayun kayak dulu, ya kan. Kalau orang Yahudi kan ngomong, jangan kau musuhi orang sebelum kau injak dulu bekas kakinya atau pakai sepatunya gitu kan. Kebanyakan ini belum mengenal siapa Bapak Dr. Jonathan gitu kan. Ayo gitu kan. Ini udah main serang, udah ngambil kesimpulan awal. Aduh, Bapak Ibu kayak nggak tahu nanti kalau nanti akhirnya muncul ya kan dengan sepenuh performance-nya ya kan upaya-upaya yang sudah dilakukan Biblikos dan Pak Yonatan gitu loh. Bagaimana dia membangun laboratorium bahasa, bagaimana dia mengoleksi begitu banyak data-data, database untuk ini. Itu luar biasa semua, ya kan? Jadi jangan permalukan diri Anda dulu dengan mengambil kesimpulan yang terlalu awal gitu loh. Ya, seharusnya kan dihormati lah Pak, dihormati, dihargai. Nah, supaya itu bisa menjadi masukan akademik. Ya, ini kan kajian akademik memang. Iya, seharusnya kan Iya. dihargai Pak. Ya kan soal masalah bagaimana nantinya itu kan melalui kajian dan penelitian selanjutnya. Supaya nantinya kalau misalnya katakanlah itu benar-benar valid, nah ini kan tidak salah, tidak ada salahnya kan kalau diambil kan. Itu dijadikan apa namanya bahan apa namanya pendidikan di akademi, ya kan? Nggak ada masalahnya gitu loh. Cuma persoalannya saya lihat gini, ada masalah apa namanya itu dalam tanda petik, jangan-jangan ini jadi saingan gitu loh. Jadi itu sistemnya orang Indonesia itu yang paling jelek. Betul, betul. Kalau saya malah curiganya kayak itu. Ini matiin periuk nasi gua ini. Jangan Kayak sampai, Fed. jangan Kayak sampai. Fed, Alfamart sama Indomart aja sebelah-sebelahan Pak, nggak saing-saingan. Masa kita orang kecil saing-saingan? Mesti kayak gitu. Alfamart buka sebelah, sebelah Indomart buka juga, nggak saing-saingin. Itu temen aja mereka. Iya. Lah, ya kan? Sesama anak Tuhan masa saling menyerang, Nah ya itu kan? makanya. Apalagi saling Kita- menjelekan. Kita kan Aneh. begini. Ajaib, Pak. Kita tuh mau, kita mungkin organisasinya mungkin berbeda-beda. Ya enggak? Ya. IU di sana, ini apa. Tapi tujuan kita, pengajaran kita seharusnya satu. Ya. Ya, betul Pak. Ini yang harus kita kejar gitu loh. Organisasi karena sudah begini, ya sudahlah, ya kan? Silakan masing-masing atur organisasi debat, tapi menghantarkan jemaatmu menerima keselamatan dan dia bisa menginjili dengan pengajaran yang sama dan Ya, pengajaran saling melengkapi Pak. ya bukan pengajaran yang sembarangan. Ya, Ini betul. pengajaran asli mula-mula. Benar. Ditelisik aja kata-katanya begitu bagus, membuat kita ini, aduh saya betul-betul orang berdosa. Kita dituntun dengan Alkitab ini untuk hidup dengan cara yang kudus. Karena kita dituntut kudus kan. Nah Alkitab Bizantin ini menuntun kita seperti itu. Ayo. Masa dari Alkitab yang terang-terangan begini kita bisa jadi hidup kudus. Ya itulah kasihan juga kita lihat para gembala kita berantem sana, rebut mimbar, ya kan? Ini kan kenyataan gitu loh. Iya, Yang sebelah lagi, kanon itu cuma judul. Astaga, emangnya seperti Zwingli dengan Calvin, apa Luther atau dengan siapa gitu loh. Sepakat untuk tidak sepakat di Kartago. Karena sudah ada penyesatan. Udahlah kita nggak usah mengurus penyesatan. Kita urus aja di judul kayak ini. Ya ampun. Why you so stupid? Shalom Bapak. Ya. Ya, Pak. Ya Bapak, terima kasih untuk waktu Zoom ini. Tuhan Baik. sudah memberikan anugerahnya kepada kita melalui Pak Jonathan untuk menyebar berita kebenaran melalui
penerjemahan yang benar, sehingga kita nanti bisa menjadi corong Tuhan bagi bangsa kita ataupun untuk orang di luar negeri dan seluruh dunia. Terutama tadi pembahasan dari awal sangat sangat sedih waktu saya melihat Matius 24 ayat 36, di mana dikatakan Yesus tidak tahu apa-apa. Dan itu diserang kepada kita, karena mereka juga tidak tahu yang asli, terjemahan yang benar. Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang awal dan akhir dikatakan tidak tahu, sedangkan di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi mana mungkin secara logika saja di ayat itu tidak mungkin, dan lebih lagi dipaparkan oleh Dr. Yonatan melalui terjemahan bahwa yang asli adalah tidak ada kata anak pun tidak tahu. Jadi itu sangat memberkati, terutama bagi jemaat-jemaat kita yang mungkin awam sekali, jangankan bahasa Yunani atau Ibrani, bahasa Inggris pun tidak tahu, ataupun membandingkan ayat yang banyak salahnya itu pun tidak tahu, ditelan mentah-mentah, dikhotbahkan dengan bahkan saya selama seumur hidup beberapa kali ke gereja, tidak pernah ayat-ayat yang bermasalah itu diungkapkan di khotbah. Mungkin disembunyikan, mungkin diumpetin ayat-ayat tersebut. Jadi feeling aku, pendeta-pendeta ataupun para pengkhotbah sudah tahu, tapi mereka seperti terbelenggu. Untuk itu kehadiran Biblikos sangat membuka pengetahuan kita bahwa kita mendapat kebenaran yang sejati dari terjemahan yang asli. Jadi sangat diberkati oleh Biblikos ini untuk supaya kita bisa menjadi corong Tuhan ke depan. Demikian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Freddy atas supportnya kepada kami ya. Terima kasih yang setia belajar, yang sudah menjadi murid ya. Jadi saya percaya ketika kita membuka hati, maka Tuhan memperlengkapi kita ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada kawan satu lagi yang mau bicara terakhir, mungkin Pak Yusa atau siapa? Tidak ada Ya, ya? ya 5 saya menit ya Pak ya? Tolong 5 menit Pak ya. Sudah habis waktunya. ya emang cukup memperhatinkan kalau melihat dari penolakan-penolakan yang ada dengan tayangan-tayangan YouTube yang beredar. Sekali lagi memang kita Biblikos lewat yang dipimpin oleh Dr. Yonatan Purnomo itu memang kita tidak akan mencaci orang sedemikian rupa karena kita anak-anak Tuhan. Tapi kalau lihat tayangan-tayangan YouTube itu sepertinya di mana kita mengimplementasikan pengajar daripada Kristus. Sebenarnya dari bukti 3 video terakhir yang sudah kita bahas tadi, kita minta dibuktikan terbalik kalau mampu. Apa sih akibatnya? Penegasan bahwa Yesus itu bangkit sendiri, lalu ada ketidaksesuaian bukti-bukti kenapa terjemahan yang ada itu kemudian tidak sama, kemudian klaim terjemahan dinyatakan bahwa kata anak tidak tahu itu, Alkitab tidak tahu, seperti tadi yang disampaikan Pak Freddy tadi yang menyangkutkan ke Yohanes pasal 1. Semua temuan-temuan yang disampaikan Dr. Yonatan itu menguatkan iman kita, memberikan jawaban. Itu hasilnya dulu. Nah, setelah ditantang kepada kajian, kepada substansi yang mau disampaikan, semua sanggahan-sanggahan, komentar-komentar yang miring tadi, tidak ada yang menyangkut, mengungkapkan hal yang sama. Serangannya itu sesuatu yang bertubi-tubi, yang tidak beralasan. Tuduhan menyebarkan kebohongan dan yang lain-lain. Sekali lagi kita tidak mengajak, kita tidak mengajak berdebat, kita tidak mau kita
terjerumus pada abad pertengahan. Di disclaimer awal, Dr. Fendi, Pak Fendi sudah nyatakan bahwa Biblikos itu kita bisa dibilang non-blok. Mungkin karena ada praanggapan bahwa Biblikos itu lebih ke arah ortodok. Jadi teman-teman yang lain seperti memberikan perlawanan. Padahal tidak. Biblikos menghadirkan terjemahan di Bizantium yang kanon. Fokusnya ke situ. Agar bisa menjadi salah satu minimal literasi. Karena semuanya dibendung, diskusi-diskusi yang secara akademika dibendung, semua pintu ditutup, akhirnya Biblikos dengan terpaksa, karena sudah 4 tahun berjalan, akhirnya meluncurkan di YouTube. Nah, ini adalah sudah tidak ada pilihan lain, karena kebenaran harus disampaikan. Dan hal ini sebenarnya menjadi kekayaan gereja. Di era informasi yang begitu luas, semua bisa diakses. Satu layar komputer, semua sumber-sumber data, terjemahan itu bisa ditampilkan di layar. Itu tidak ada di zamannya Tyndale, tidak ada di zamannya Jerome, tidak ada di zamannya. Nah, teks-teks yang ada itu bisa dikumpulkan dengan teknologi yang ada. Kalau nanti belakangan teman-teman netizen dengan cara penekanan, buktikan. Kalau meminta data literasi, ya mintalah dengan rendah hati. Tidak dengan cara menekankan. Menunjukkan bukti, sudah dibuktikan dalam internal. Mau minta bukti eksternal. Eksternal itu untuk apa? Kalau internalnya saja tidak diterima, untuk apa? Eksternal itu kan hanya bukti tambahan. Nah, kalau kembali mengupas sedikit, kalau hanya daftar nama kitab yang dikanonkan 26 tahun, prosesnya itu hanya untuk menaruh daftar ini loh, Matius di belakang, Matius di depan, Markus di depan, setelah itu Markus, Lukas, Yohanes. Itu nalarnya. Saya pikir teman-teman utusan ilahi, para utusan ilahi, semua para pendengar, semua para penonton, ya kita anggap semua yang hadir di sini, semua itu adalah para utusan ilahi. Yang mendengarkan Biblikos ini adalah utusan para ilahi. Bisa memutuskan sendiri. Masuk nalar atau tidak. Seperti tadi teman dari Pak Freddy nyatakan, ada mulia adalah firman, firman itu bersama sebenarnya, firman itu adalah Allah. Dan firman itu jadi manusia. Lalu firman jadi manusia ini tidak tahu firman. Firman yang jadi manusia ini tidak tahu akan hari kiamat. Ini lucu. Nah, selama ini semua korban. Saya pun demikian awalnya. Tidak ada perlawanan karena sudah didoktrin bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita pelajari di STB adalah Alkitab. Tidak ada perlawanan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Ada Dr. Yonatan Purnomo yang Tuhan berikan karunia. Dan saya percaya. Dengan bukti-bukti yang jelas. Ada loh ternyata. Ini Alkitab kanti. Dan diterjemahkan. Dengan linguistik, dengan gramatikal, dengan secara penterjemahan, dengan teks, dengan semua kaidah-kaidah penterjemah. Didapati. Dan dapat disajikan. Ada 6.577 karena beliau setelah selesai menerjemahkan. Dan sekarang baru masuk ke 3. Seperti yang diperlambat-lambat. 3 saja belum bisa dijawab. Bisa saja seminggu 2 kali itu kan dia tidak bernafsu untuk membuktikan hal yang apa. Dia berharap itu, kami berharap, sebenarnya Biblikos berharap ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, ini sekali lagi panggilan kepada semua para ahli kitab yang penterjemahan, yang punya hati untuk cari kebenaran. Lalu kenapa harus pakai Sinaiticus mempertahankan di Sinaiticus? Tidak ada bukti di mana Sinaiticus itu dikonsilikan oleh gereja. Walaupun masih simpang siur, masih ada yang percaya atau tidak percaya. Konsili Kartago 419 itu menyatakan
Ada daftar yang kita percayai. Yang kita terima sekarang. 27 dari PB itu. Sinaiticus itu 29. Urutannya berbeda seperti yang kita pegang. Itu yang masih dibela dan dipertahankan. Lalu bagaimana nalarnya? Ketika dibawa yang benar, lalu apa yang terjadi? Kenapa begitu? Capek Jadi deh. yang menyatakan bahwa Dr. Yonatan Purnomo itu adalah membela atau berafiliasi dari satu organisasi tertentu, itu tidak benar. Itu saja dari saya, Profesor Fendi. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita akhiri acara malam hari ini, acara bincang-bincang sidang ilahi yang sudah kita bicarakan begitu panjang lebar. Dan saya berharap bahwa melalui acara-acara seperti ini nantinya kita semakin memberikan masukan, pencerahan kepada teman-teman, para netizen di luar sana, dan bisa memberkati banyak orang-orang Kristen supaya mereka boleh mengerti bahwa seharusnya kita ini dengan kerendahan hati kita mau dikoreksi. Karena firman Tuhan mengajarkan kalau kita salah ya kita harus terbuka untuk dikoreksi. Artinya mari kita mencari, melihat, mendengar, kemudian kita melakukannya. Jadi artinya semua hasil temuan ini harusnya ada yang membuat kajian supaya ini betul-betul bisa dikoreksi kalau memang ada kesalahan, ya kan? Jadi artinya semua itu terbuka melalui media sosial yang ada sekarang. Semua orang bisa mengkritisi, semua orang bisa memberikan masukan. Terutama untuk kajian ini kan tentang kekristenan. Jadi artinya yang menjadi dasar iman kita ini kita pertaruhkan di dalam teks Alkitab ini. Jadi tolong supaya kita ini sama-sama membangun satu tubuh Kristus dalam kasih, di dalam persaudaraan, di dalam satu persatuan, jangan terpecah-pecah oleh karena berbagai background, kemudian doktrin, dogma, gereja masing-masing, sehingga membuat kita ini tidak bisa duduk bersama untuk kita ini bagaimana berbicara, bermusyawarah, ya kan, membicarakan hal-hal yang paling mendasar, yaitu Alkitab kita. Baik, yang perlu saya sampaikan sebagai kesimpulan terakhir bahwa temuan Dr. Yonatan ini seharusnya ditanggapi dengan kajian. Tolong teman-teman jangan memframing ke arah untuk pemberangusan karya akademik yang disampaikan oleh Dr. Yonatan. Coba kita bersama-sama dengan hati terbuka tadi, kita mau mengkaji dan belajar. Kalau memang perlu penjelasan lebih detail, silakan menghubungi ke admin atau langsung ke nomor kontak Dr. Yonatan Purnomo. Kami siap untuk berdiskusi, ya. Tapi kami tidak bersiap untuk berdebat, karena firman bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk didiskusikan, untuk saling membangun, saling memperlengkapi. Jadi tolong tidak menjustifikasi dengan merendahkan, bahkan menyerang pribadi. Ya, yang selanjutnya silakan cek kalau memang ada yang keberatan bahwa Dr. Yonatan dianggap pembohongan, silakan saja tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, cek ke Gereja Timur bila perlu datang ke sana. Ya, boleh datang langsung ke sana, naik pesawat, ketemu dengan orang-orang di sana, tanyakan apakah mereka memakai teks kanon. Ya, sampai sekarang itu mereka tetap pakai itu, tetapi memang di dalam bahasa Yunani tidak ada yang terjemahan dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Yang merupakan bukti yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan dari pertama sampai ketiga dari webinarnya atau seminarnya di dalam YouTube, itu sampai sekarang tidak ada satupun orang yang mengkritisi, mengkaji dari hasil temuannya. Ya, baik secara langsung kepada kami maupun melalui media elektronik. Ini bagi kami juga cukup aneh, ya. Kemudian
para pembuat teks WHNU sendiri, mereka kan sudah mengakui, sudah pernah disampaikan dalam seminarnya Dr. Yonatan Purnomo, bahwa Westcott and Hort itu mereka katakan memang tidak kanon, karena Westcott and Hort mengatakan tidak pernah mendapat pengesahan resmi dari gereja sebagai teks kanonik. Ya, ini ada di dalam sumber yang sudah disampaikan Dr. Yonatan. Kemudian juga Nesal Alan, salah satu dari banyak usaha akademis dalam kritik teks dan tidak memiliki status kanonik resmi. Jadi mereka sendiri mengatakan itu. Jadi artinya WHNU tidak pernah dikanonkan. Jadi tidak ada bukti bahwa Kodeks Sinaiticus pernah diadopsi oleh gereja melalui konsili manapun. Itu adalah kodeks atau catatan buku yang tidak pernah mendapatkan pengesahan dari gereja. Kenapa? Karena memang banyak kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi Hus sendiri mengatakan Konsili Trinity tidak mengadopsi teks yang didasarkan pada manuskrip seperti Sinaiticus atau Vaticanus. Jadi ini membuktikan bahwa untuk Kodeks Sinaiticus dan Vaticanus ini memang tidak pernah diadopsi oleh gereja melalui konsili sebagai teks resmi. Jadi ini memang sudah dibuang ya. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai scholar, sebagai pendidik di dalam teologi, marilah kita bersama-sama membangun satu kebersamaan, kita belajar bersama, kita membuka diri dengan kerendahan hati, supaya Tuhan memberikan kita hikmat, ya, pengertian yang benar tentang sumber-sumber teks yang seharusnya kita pakai. Yang seharusnya kita pakai adalah yang pernah dikanonkan oleh gereja. Karena itu yang asli. Dan itu menjadi acuan satu-satunya yang menunjukkan bahwa teks yang lain itu tidak kanon. Ya, silakan dicek. Kita terbuka. Terima kasih atas perhatian dan atas kebaikan Bapak Ibu untuk mengikuti terus acara Sidang Ilahi. Bapak Ibu, para netizen di luar sana yang sudah memberikan dukungan moral kepada Biblikos yang begitu setia mendampingi, bisa mengisi form yang kami bagikan, form Google yang ada di Google. Silakan Bapak Ibu mengisi. Nanti kami akan memberikan info lebih awal tentang cetakan Alkitab Biblikos. Ya, terima kasih sebelumnya sudah memberikan dukungan kepada kami. Silakan Bapak atau Ibu untuk mengisinya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.